Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan topik kami yaitu mengenai budaya yang menuntun perilaku manusia dalam suatu komunitas. Budaya adalah suatu cara hidup, norma, tata cara, kebiasaan yang dianut oleh masyarakat yang berlaku secara turun-temurun. Lalu untuk materi kedua adalah budaya dikembangkan dalam kehidupan keluarga. Budaya keluarga hal yang sangat penting bagi pembentukan karakter seseorang. Misalnya, ya kita terbiasa berkata-kata kasar atau kotor, otomatis anak-anak akan menirukan omongan itu lalu akan mempraktikkannya kepada orang lain di luar sana. Tapi jika kita melakukan kebiasaan yang baik, maka anak-anak juga akan meniru kebiasaan baik kita itu juga. Lalu ada dua budaya keluarga yang dapat mengembangkan karakter anak, misalnya budaya keagamaan. Misalnya seperti kita diajarkan untuk taat beragama, lalu kita diajarkan untuk tidak berkata kasar atau tidak berbuat sesuatu yang tercela sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan. Lalu berikutnya adalah budaya toleransi. Sudah pasti di dalam lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan perkuliahan, sekolah ataupun kerja, kita itu berbeda-beda agama, budaya, dan suku dengan orang lain. Maka dari itu kita diajarkan toleransi sejak dini oleh keluarga kita sendiri. Misalnya kayak kita tidak boleh mengejek, kita harus saling menghormati, dan kita harus saling menghargai agama dan budaya dari kelompok lain atau suku lain. Dan berikutnya adalah siapa pembentuk utama karakter kita. Pembentuk utama karakter kita sudah pasti mulai dari keluarga kita sendiri, karena lingkungan pertama mulai dari kita lahir itu kita berada di dalam keluarga. Lalu apa sih yang membuat kita tuh kenapa bisa keluarga itu menjadi hal pertama yang membentuk karakter kita? Yang pertama adalah karena waktu yang dihabiskan kita dalam lingkungan keluarga. Sudah pasti kita saat kita dari beraktivitas kemana-mana itu pulangnya pasti ke rumah. Lalu kenyamanan dari keluarga. Jika keluarga kita memberikan pedulian orang tua kita terhadap kita, pasti nanti kita akan menjadi pribadi yang terbuka dan berkarakteristik yang baik. Tapi jika orang tua kita tidak peduli dengan kita, itu akan membentuk karakteristik yang buruk juga untuk kita ke depannya. Selanjutnya adalah kebudayaan secara langsung dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Adapun tipe-tipe kebudayaan yang mempengaruhi kepribadian ialah kebudayaan atas dasar agama, kebudayaan atas dasar kelas sosial, kebudayaan berdasarkan profesi, dan kebudayaan atas dasar perbedaan kehidupan antara yang di kota dan di desa. Selanjutnya akan dibacakan materi oleh Kak Hesda. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai budaya yang dapat menuntun perilaku manusia dalam suatu komunitas. Untuk utamanya budaya itu dapat disebut juga sebagai kebiasaan yang diterapkan di dalam suatu keluarga oleh orang tua nantinya akan membentuk suatu pola pikir seorang anak dan juga akan membentuk suatu pola perilaku seorang anak yang akan melekat pada diri anak tersebut dan akan diterapkan di dalam suatu komunitas. Bagaimana suatu budaya itu dapat menuntun perilaku manusia di dalam suatu komunitas? Maka kita lihat dulu dalam suatu contoh perbedaan pola asuh antara orang tua di Amerika dan juga orang tua di Indonesia. Terdapat 3 contoh pola asuh. Yang pertama yaitu pola asuh di Amerika, itu orang tua cenderung mendorong anaknya untuk berdemokrasi dan juga mengungkapkan pendapat-pendapat mereka secara bebas, serta mereka mempunyai kesempatan untuk menentukan keputusan hidup mereka sendiri. Sedangkan di Indonesia, orang tua itu lebih cenderung memutuskan segala sesuatu terkait anaknya diputuskan oleh mereka, sehingga seorang anak tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan keputusan dalam hidup mereka sendiri. Mereka akan berpikir bahwa keputusan yang diambil oleh orang tua adalah keputusan yang lebih baik daripada keputusan yang akan ia ambil. Kemudian pola asuh yang kedua yaitu orang tua di Amerika selalu memberikan ruang pribadi bagi anak-anaknya. Bahkan mereka sudah memulai untuk memisahkan kamar mereka dengan kamar anaknya sejak dini. Mereka mengajarkan untuk mandiri dan juga mengenalkan mereka tentang personal privacy. Kemudian sedangkan di Indonesia, orang tua itu cenderung menjaga anaknya secara dekat
dan mereka tidak memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih kamar sendiri ataupun mempunyai personal privacy, sehingga anaknya cenderung akan lebih bergantung pada orang tua. Kemudian pola asuh yang ketiga yaitu orang tua di Amerika akan mendorong anaknya untuk meninggalkan rumahnya di usia dini sekitar usia 18-21 tahun untuk belajar mandiri dan bertahan hidup dan berjuang hidup sendiri di luar rumah orang tua. Sedangkan di Indonesia, anak-anak itu belajar mandiri di saat mereka sudah menikah. Bahkan apabila mereka sudah menikah pun terdapat beberapa anak yang masih tinggal bersama orang tuanya. Dari ketiga pola asuh yang berbeda ini akan menciptakan pola perilaku dan pola pikir yang berbeda pula di setiap individu. Lalu bagaimana pola pikir dan pola perilaku yang berbeda itu akan diterapkan dalam suatu komunitas? Hasilnya pun akan berbeda. Orang-orang Amerika itu akan cenderung lebih berani untuk mengumumkan pendapat mereka. Mereka akan lebih berani untuk memutuskan suatu keputusan dalam suatu kelompok, dan juga mereka akan lebih bisa percaya diri dengan statement-statement mereka dan perilaku yang mereka lakukan dalam suatu kelompok. Sedangkan orang-orang yang berada di Indonesia, mereka akan lebih cenderung pendiam, mereka akan lebih cenderung untuk bermain aman dalam tanda kutip. Mereka tidak ingin membuat suatu komunitas itu menjadi bermasalah, sehingga mereka lebih memilih untuk diam dan tidak mengemukakan pendapat mereka. Mereka tidak aktif dalam suatu kelompok karena mereka tidak terbiasa dari keluarga mereka untuk memberikan atau mengutarakan pendapat mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adi. Kemudian topik selanjutnya yakni budaya membantu manusia mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka sebagai individu dan anggota komunitas. Menurut Goncaraningrat 1990, terdapat 7 unsur yang terkandung dalam kebudayaan, yaitu meliputi sistem teknologi, organisasi sosial, bahasa, sistem ekonomi, sistem pendidikan, kesenian, dan religi. Maka pada dasarnya kebudayaan adalah sebuah tatanan dalam organisasi atau komunitas yang dapat mengatur kehidupan dari suatu masyarakat, organisasi, atau komunitas. Norma dan nilai yang terbentuk dalam organisasi, masyarakat, atau komunitas dapat dikatakan sebagai kebudayaan. Budaya yang didapat oleh individu sangat mempengaruhi mereka terhadap kesadaran akan tugas dan kewajiban mereka sebagai individu dan anggota komunitas. Contoh budaya yang mengarah ke sifat-sifat atau karakter disiplin dan bertanggung jawab akan menuntun manusia tersebut dalam inisiatifnya sebagai individu dan dalam anggota komunitas. Baik, seluruh materi sudah kami sampaikan sesuai dengan topik yang telah dipilih. Untuk itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.